lagi sama kita. Kalau saya sih udah nggak asing. Kali ini datang lagi tamunya. Datang lagi tamu tak diundang. Kalau ini datang lagi sekarang. Tetap sih sebenarnya jatuhnya apa ya? Kalau dipanggil datang gitu. Ya, kalau dibutuhkan datang. Ketuk tanah 3 kali datang. Jadi sebut nama Oka datang 3 kali. Aduh. Oke, kali ini kita mau bahas, kan kemarin banyak yang tanya tentang pakan kucit, ya kan? Ya. Tentang pakan kucit, terutama sebenarnya sih udah pernah dibahas ya di video sebelumnya yang udah lama banget, cuman pasti nggak nonton, ya kan? Makanya masih tanya-tanya. Masih kemarin banyak yang tanya, Kak itu masih dikasih pelet atau mau dikasih pakan campuran? Ya. Gitu. Sebenarnya sih oke-oke aja ya, kalau mau kasih pelet atau pakan komplit itu boleh, kalau mau dicampur juga itu tetap boleh, tapi ada syaratnya. Kalau mau bikin pakan campuran itu premixnya dia harus sesuai Ya, benar. Premixnya itu dia harus sesuai, karena kan ini masih kucit, masih kita kucit tuh bilangnya masih di bawah berat 15 kilo ya. Ya. 15 sampai 20 lah ya bilangnya. Ya. 20. Kucit 10 lah, 10 sampai 20. Kalau kita cari aman 15 lah ya. 15 ya. Sampai 15 kilo lah. Kalau saya kan istilahnya, kalau saya itu testimoni kandang kan jatuhnya kan, karena kan seneng nyoba-nyoba, jadi ditester jadi ditesting dulu biasanya ya kan. Kalau jelek biasanya saya nggak pakai lagi. Jadi tapi tetap harus coba gitu loh maksudnya. Jadi kalau nggak nyoba ya nggak tahu kualitasnya. Ya, jadi sebenarnya peternak juga jangan takut nyoba gitu loh maksudnya. Kita karena kan tambah lama itu tambah banyak perkembangan sih sebenarnya juga ya. Kita nggak masalah sih sebenarnya kalau dicoba-coba di kandang. Saya juga karena banyak eksperimen, karena banyak percobaan, banyak gagalnya juga. Jadi mana yang gagal, mana yang berhasil, jadinya semua tahu gitu loh. Oh ini cocok. Ini kekurangannya apa? Betul. Ini cocok, ini enggak gitu. Jadi untuk nyari yang memang cocok untuk kandang masing-masing peternak tuh memang harus peternaknya sendiri berani nyoba gitu kan ya. Jadi nggak semua masukan itu biasanya saya tampung dulu, terus kita coba juga dulu di kandang. Jadi intinya sih mana yang sudah bagus itu ya tetap aja dilanjutin, diterapkan. Mana yang memang dirasa masih kurang, pelan-pelan nanti sambil dicari lagi solusinya gimana gitu loh. Nah terutama nih banyak pertanyaan, karena kan saya peternak baru. Loh justru peternak baru ya jangan takut salah. Kalau takut salah ya repot. Ini nanti takut ini, banyak takutnya yang nggak jadi-jadi gitu. Jadi untuk semua, sebenarnya sih untuk semua hal sih harusnya gitu ya, harus berani nyoba dulu. Berani gagal. Betul, orang berhasil itu banyak kegagalan loh dari sebelum-sebelumnya. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Betul loh kan, cicaknya sampai bunyi tuh. Kalau nggak pernah gagal, mana ada cerita berhasil, ya kan. Jadi khusus saya pun di kandang dulu banyak kok. Pernah, kita sekarang ngomongin masalah kucit ya. Jadi saya ngomong pengalaman saya di pakan kucit juga ya kan. Kalau Bali kita bilangnya piglet lah, anak babi gitu kan. Anak babi lepas HP. Jadi dulu pernah saya pakai, nggak usah sebut merek lah ya, nanti bermasalah. Jadi dulu kita pakai satu brand gitu kan. Udah lama nih, dari awal tuh sebenarnya nggak ada masalah. Nah mungkin suatu ketika itu ada perubahan formulasi mungkin, atau mungkin ada, ya mungkin sih yang paling memungkinkan sih perubahan formulasi ya. Mungkin nggak sih di satu pabrik itu ada pasti perubahan itunya. Nah itu, jadi suatu ketika nih, itu udah 4 tahun yang lalu jatuhnya kalau dari sekarang. Kalau saya di Ria Farm kan udah jalan 8 tahun nih sekarang. Jadi dari awal mengawali itu pakai brand yang sama itu nggak ada masalah. Kucitnya aman, perkembangannya bagus kan, dari hal yang kecil dulu kan bagus. Nah di tahun ke-3 itu saya sampai kehilangan hampir 40 ekor anak babi. Itu diare nggak selesai, suntik, antibiotik, udah gitu segala macam lah. Pikir kan bakal berhenti, terutama tuh
yang paling parah tuh periode begitu pisah dari induk. Wah, itu mencretnya udah diarenya udah nggak karu-karuan, sampai yang kuning, akhirnya mati. Ada beberapa yang survive, tapi itu pun akhirnya pertumbuhannya lama. Apa sih namanya? Stunting. Nah, akhirnya kayak gitu jatuhnya. Akhirnya kita kan pusing ya, siapa yang nggak pusing ya, peternak kehilangan hampir 40 ekor. Itu di periode yang sama waktu itu. Jadi ada sekitar 60-an, itu ada 6 ekor yang pisah. Awalnya bagus, gendut-gendut sebelum pisah susu. Nah, begitu itu belum ada konsultan waktu itu. Kita saya belum kenal Oke waktu itu, belum kenal Pak Haryanto juga nutrisionis, masih sendiri lah ya. Lumayan pusing ngadepin hal yang kayak gitu sendiri tanpa adanya pendampingan kan dari dokter hewan sama nutrisionis, kan kita nggak tahu ya, cuman bisa nebak-nebak aja. Menggunakan daya nalar atau intuisi yang ada. Atau didak lah jadinya. Iya, gunanya sekolah dulu itu kan. Cari tahu, searching gitu kan. Nah, akhirnya itu udah diare, stunting, akhirnya kita ambil keputusan untuk ganti brand. Saya pakai brand yang lain, nggak mau lagi pakai produk yang brand A lah kita bilang. Saya pakailah brand B. Ternyata tingkat kematiannya menurun drastis, kembali seperti sebelumnya. Tingkat angka kematian lepas sapih itu nggak banyak, diarenya juga ya normal lah. Hanya saja performanya kurang bagus, nggak mau segembul lah ya, maksudnya nggak mau sebagus yang duluan. Hanya saja masalahnya di brand A itu diare akhirnya sampai mati. Ya akhirnya kita kerugian kan, namanya ternak ya saya rugilah kan gitu. Nah, brand B mau menurunin angka kematian tapi performa juga nggak bagus gitu loh. Nah, akhirnya waktu itu kenapa kalau kalian yang pernah ngikutin video saya pernah posting, saya kasihnya pakan campur akhirnya. Kasih jagung giling yang memang halus, tepung jagung lah ya, bilangnya tepung jagung, terus saya kasih dedak asparator, kasih konsentrat grower, kasih kan premix. Cuman waktu itu juga belum ketemu formulasi premix khusus kucit, khusus piglet ini, anak babi, karena kan ternyata setelah diskusi sama nutrisionis, untuk anak babi itu kan asam aminonya masih spesial, udah gitu masih ada enzimnya juga, udah gitu masih perlu yang namanya aroma atau pemanis yang memang untuk meningkatkan nafsu makan piglet, dan juga masih perlu yang namanya anti diare ya, untuk mencegah diare gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu tetap saya pakai pakan biasa, nggak diare. Memang mau nggak diare ya, diarenya masih normal lah, nggak terlalu ini. Secara performa kan tetap belum ngejar karena premixnya belum ketemu waktu itu, gitu loh. Jadi, nah sampai kemarin terakhir nyoba si Master. Kalau Master ya berani lah saya ngomong karena terakhir brand yang saya pakai itulah ya. Pakainya Master 1021. Bener nggak sih? Ya, pakainya 1021. Ini juga awalnya boleh ditanya nih, waktu itu Dokter Oke datang, mau coba nggak Mbak 1021? Trauma saya pakai pakan starter ya kan, pakan starter, pakan komplit. Trauma nih, performanya nggak bagus, mau apa itu bagus gitu kan? Ya coba aja. Kalau aku sih cobanya bagus kan waktu itu. Ya udah, akhirnya saya beli waktu itu pertama awal trial tuh 5 sak. Ya nggak ya, 5 sak. Coba di kandang. Ternyata diarenya juga nggak parah, walaupun ada 1-2 diare, encer. Ada yang tidak diare sama sekali, ada, karena kan efek tiap piglet tuh beda-beda. Tiap anak babi itu beda-beda. Ada yang memang udah rakus karena kita kasih itu kan dari umur 2 minggu. Aku ngasih coba tuh di kandang umur 2 minggu supaya pada saat lepas dari induk itu udah biasa makan, biasa minum. Jadi saya kasih 1021 sampai di umur 40 hari. Gitu kan, sampai di umur 40 hari, itu kan lepas pisah sapih itu 30 sampai 35 hari nih di kandang, ya kan, 30 hari sampai 35 hari lepas sapih di kandang. Begitu lepas sapih ada yang normal aja, ada yang kalaupun diarenya nggak seberapa lah, cuman sehari 2 hari encer, udah gitu kembali lagi kental lagi kotorannya kan gitu. Setelah itu sampai umur 40 hari. Nah, di umur 40 hari
pakailah saya pakan campuran yang memang khusus starter piglet dengan premix Reafarm yang premix piglet ya kan, yang ada campurannya piglet itu, dan itu sampai sekarang that's okay di kandang, nggak bermasalah gitu. Jadi kan bener nggak sih kalau misalkan memang di peternak itu fase yang paling kritis tuh lepas sapi. Ya, emang tingkat kematiannya juga tinggi ya. Nah, banyak jadi, perubahan di situ. Nah, itu. Jadi memang pinter-pinter kalian di peternak pilih pakan mana yang cocok, nyaman, yang nyaman gitu. Kalau saya pribadi sih sekarang di kandang itu saya pakai kombinasi ya. Jadi dari umur 2 minggu sampai umur 40 hari itu saya pakai 1021. 1021 ini ada gambar. Tapi gambarnya di baju. Ini dia 1021 master. Jadi ini nanti bisa kalian boleh coba sendiri lah ya. Supaya nanti nggak, oh Mbak Ria branding nggak gitu juga. Kalau jelek saya nggak mau, karena kan saya rugi dong, orang saya pakai di kandang, main branding aja gitu kan. No, yang jadi jelek. Ini memang saya udah coba dulu di kandang dengan nunggu juga berapa hari dan hasilnya oke. Itu it's okay. Kalian boleh coba pakai ini. Jadi ini secara proteinnya juga bagus, sama tingkat kadar airnya. Kadar airnya juga oke. Itu sih yang pertama kali kalau saya ngecek pakan. Nah, tapi yang paling penting ini pakannya bikin diare apa enggak gitu aja. Jadi kalau kalian mau coba boleh. Nanti boleh kontak langsung sama Dokter Oke juga. Sekarang kebetulan lagi bawa master ya. Jadi kebetulan lagi memang bawa master. Terus sama premixnya Reafarm juga ada di Dokter Oke, karena kan kalau Dokter Oke dokter hewan pendamping, salah satunya di Reafarm. Ada juga dokter hewan pendamping di beberapa kandang pribadi ya, di kandang mandiri, peternak mandiri di area Bali, ada di Tabanan, ada di Bangli gitu kan. Nah, nanti kalian bisa kontak langsung untuk misalkan mau pesen nih, Dok aku mau dibawain dong pakan master, mungkin mau coba, mau trial, boleh pesen duluan. Nanti memang kalau pas lagi schedule-nya Dokter Oke lewat, itu bisa dibawain sekalian gitu. Ya, jadi dan kalian juga, karena kalau saya pribadi kan jarang keluar-keluar nih. Nah, di sini kita bisa kerja sama bareng. Kalian bisa kontak Dokter Oke sebagai dokter hewan pendamping juga boleh, karena kan Dokter Oke kan sering dampingin saya di kandang Reafarm. Jadi secara nggak langsung Dokter Oke tahu nih masalah-masalah babi yang sering kita hadapin bareng di kandang ya kan. Sering diskusi. Jadi kalian kalau misalkan, kan kemarin banyak peternak tuh tanya tuh, Mbak Ria mau konsul. Nah, siapa tahu kalau Dokter Oke kan waktunya lebih luangnya lebih banyak, ya kan. Kalau saya kan sibuk di kandang ngurus babi ya. Karena kan langsung eksekusi kan, ya kan. Jadi ngurus kandang, nyampur pakan, ya kan di lapangan. Kalau Dokter Oke kan memang khusus mendampingi bidang kesehatan ya, kesehatan hewan, kesehatan hewan gitu loh. Jadi boleh nanti saya kasih nomor kontaknya deh kalau mau. Sip. Nomor teleponnya. Nah, kenapa waktu itu kalau alasan kok Mbak Ria mau tuh pakai CJ ya, salah satu pertimbangannya waktu itu yang saya tahu nih, begitu saya searching. Nah, kita juga harus tahu background perusahaannya sih ya. CJ ini yang salah satunya yang punya asam amino lisin esensial ya. Itu lisin sama methionine. Itu the best amino. Penemu pertama ya. Yang pertama untuk asam amino. Nah, itu adalah salah satu kandungan yang di premix juga. Ya kan, salah satu asam amino kan penentu ya, sebagai penentu pertumbuhan babi juga ya, penting lah. Ya, ininya yang kemarin sama Pak Haryanto itu loh dibahas. Itu sebagai faktor penting yang menentukan. Dan sekarang dia punya babi. Pakan kan jadinya kan yakin kan gitu. Ya, dan sekarang si pabrik CJ ini kita bilangnya Cijedang. Ciljedang gitu loh, Ciljedang. Jadi ini mereka sekarang itu buat untuk produksi pakan ternak babi. Nah, kalau di Manado sih, nah buat kalian nih yang di Manado nih, ya kan, Manado itu banyak yang udah pakai ya. Manado banyak. Terus juga di sini baru
baru launching kita kemarin ya. Ya, Tapi sebenarnya sudah lama dari ya. 2019 sih, tapi cuma di daerah Tabanan aja. Ya. Kemarin Jadi 2019. nggak expand kemana-mana. Ya, Karena cukup waktu itu di situ. Nggak expand kemana-mana lah. Tapi sekarang baru semenjak ini, ada saya lah, saya lebih kemana-mana. Iya. Jadi dulu tuh ceritanya udah datang harusnya dari 2019 ya. Ya, udah 2019 ya, udah ada. Cuman areanya masih terbatas, area Tabanan, dan juga waktu itu masih ke farm-farm aja. Farm-farm ya. aja ya. Ke farm-farm aja. Memang beberapa udah banyak yang coba, sampai negara pun juga belum ada. Waktu itu saya taunya tuh nggak ada. Saya juga waktu itu penasaran. Siapa sih yang punya master ini ya kan? Dari apa sih CJ ini gitu loh. Tapi ini kalau dari saya kan testimoni aja, dan memang udah tak coba di kandang dan performanya bagus. Untuk konsentratnya sih juga bagus sebenarnya, tapi nanti kita bahas segmen lain aja ya biar nggak panjang. Jadi kemarin kalau pertanyaan kalian adalah kucit pakannya apa segala macam ya kan, sebenarnya kalian boleh pilih, kalian bisa pakai ini 1021 kalau nggak punya bahan ya. Oh, tempat saya jauh di gunung, susah cari jagung cari apa ya. Ini kalian boleh pakai. Saya rekomendasi karena memang udah coba juga, performanya bagus, jadi bisa menggantikan untuk si produk A yang dulunya saya puas pakainya tapi sekarang udah enggak. Karena ini ini di kandang nggak performanya udah nggak bagus gitu loh, saya rugi. Intinya sih itu ya kan, kalau peternak ya intinya gimana caranya ternak saya banyak yang selamat. Kalau angka kematian sih pasti ada ya. Pasti ada. Tapi kan gimana normal, caranya ya. Kita menekan angka mortalitas, menekan angka kematian itu gitu loh maksudnya. Jadi ini nanti tak cantumin juga fotonya, terus tak cantumin juga nanti video-videonya yang pakai pakan CJ ini 1021. Ya. Nah, 1021 ini khusus untuk starter ya. Starter ya. Kalau umurnya nih kemarin jadi 1021 ini kan dipakai di periode starter sebenarnya. Cuman untuk saat ini kan bisa dipakai untuk di pre-starter. Bisa dipakai dalam artian ketika udah di trial di pre-starter, kayak tadi Mbak pakai dari umur 2 minggu kan itu masuk pre-starter harusnya kan. Udah dipakai kan nggak ada kendala. Nggak ada kendala sih. Jadi pertama dari kendala kita nggak ada menemukan kendala di situ, maksudnya problem piglet di pre-starter. Jadi kita bisa untuk memakai 1021 ini untuk menggantikan pre-starter. Kalaupun ada produk yang mengeluarkan pre-starter pasti mahal juga. Iya, emang harganya sih. Nih minta tolong dong coba ambilin kertas merah yang 1021 ini. Nah. Emang sih harusnya sih pre-starter dulu ya. Kan kalau dari sebenarnya pre-starter dulu. Dari aturannya. Literatur lah. Benar ya. Aturan literaturnya harusnya sih pre-starter, baru starter, habis itu grower, finisher. Ya. Tapi kita kan juga harus menyesuaikan kondisi di lapangan juga. Benar. Mahal nggak, ini nggak kan budgetnya gimana gitu. Nah, kalau air susu induknya udah bagus, ya kan terutama bisa kita change sebenarnya langsung ke starter ini. Dan prosesnya starter itu kalian bisa, kalau saya nih itu makanya berani ngomong karena soalnya udah pakai, kendalanya nggak ada. Jadi itu kalau saya pribadi saya pakai umur 2 minggu sampai 40 hari itu kalian bisa pakai ini. Terus kalian bisa lanjutkan dari umur 40 itu kalian bisa lanjutin sampai berat 35 kilo itu bisa kalian pakai pakan campur plus premix piglet. Jadi kalian udah bisa change itu bisa gitu loh. Jadi fungsinya yang premix piglet yang memang saya punya itu adalah memang untuk fase transisi dari starter ke grower. Karena biasanya kalau makan butiran, makan pelet kayak gini kan kadang-kadang dikasih langsung ke grower tuh kadang nggak mau makan. Ya biasanya karena kan untuk fase starter ini biasanya pabrik juga pasti masih punya racikan khusus itu yang tadi itu ya, yang ada aromanya itu lebih enak biar pigletnya nafsu makan. Terus ada pemanisnya juga gitu loh supaya enak untuk rasanya itu si piglet suka gitu. Nah nanti fasenya juga nggak panjang ya fase peralihan ini ya, paling cuma dari sampai 35 kilo itu kan udah mulai stabil nih ya biasanya di itu barulah kita bisa pakai premix yang grower finisher standar atau grower atau finisher yang premium. Nah yang untuk di fase grower sama finisher itu sebenarnya juga nggak harus masih pakai pengharum dan pemanis ya.
karena dia memang sudah kalau udah terbiasa ya makannya udah terbiasa. Jadi pemanis dan yang misalkan biar baunya enak, aromanya menarik, makan, nafsu makan bertambah. Untuk pertama kali aja. Itu cuman di fase anak-anak. Ya. Piglet itu, karena kan ya namanya anak-anak susah makan. Nah, kalau suka yang manis-manis. Iya, suka yang manis-manis gitu loh. Kalau udah dia di fase grower finisher, sama kayak kita udah anak apa SMP, aja makan. SMA udah bisa makan pokoknya dikasih makan gitu loh ya. Jadi jelas lah. Ini ada gambarnya, nanti tak cantumin kok sama ini fotonya. Jadi ini 1021. Nah, ini dia protein kasar 19. Ya, 19. Protein kasarnya ini 19%. Terus kadar airnya ini 13%. 13% itu yang standar lah ya. Ini SGI. Ini kan di sini 19. Itu lebih nggak ya dari 19 kalau dicek? Intinya di CJ sendiri di yang label yang tertera di sini itu ibaratnya asli. Nggak mungkin cuman tulisan gitu ya. Ini udah dikonfirm dan kita bisa konfirm dengan kualitas. Jadi kelihatan kok protein tinggi di piglet tuh gimana hasilnya gitu. Iya. Nah. Ini juga udah ada lisin asam amino dia. Terus kalau di 1021 nih gini. Warna pasti teman-teman nanti ini menemukan warna yang beda dengan kompetitor gitu. Jadi agak keabu-abuan gitu. Nggak kuning gitu, nggak kuning. Biasanya ada kompetitor tuh warnanya kuning gitu kan. Ini ada yang karena kemarin ada yang sempat customer tuh sempat ngah gitu. Loh, ini warnanya kok begini gitu kan. Nah, itu jangan kaget, itu karena ini kandungan norit namanya karbon aktif. Dia tinggi di situ. Makanya warnanya agak gelap gitu. Nah, fungsinya itu tuh karbon aktif menyerap racun. Oh, menyerap racun. Penyerapan racun. Karbon aktif. Ya. Berarti yang kayak toksin-toksin gitu. Toksin binder lah gitu, mirip begitulah. Gitu. Karbon aktif. Jadi, cuman di 1021 ini kan kita bahas untuk performa dulu ya. Sebelum saya trial kan belum bisa untuk ngasih ngasih testi lah, ngasih sharing kemarin saya disuruh, Mbak mau testing, enggak mau, gue mau coba dulu. Nah gitu ya. Enak aja, ntar makanya dikomplain. saya pun gini, saya pun bawa CJ ini kalau nggak lihat sendiri, nggak nyoba sendiri, itu nggak serak untuk ngasih tahu orang tuh, nggak kayak ngebohongin orang gitu jadinya. Makanya tapi kalau sementara ini kan yang udah berjalan kan di produk 1021 sampai grower sekarang kan. Karena belum ada baby finisher sekarang kan. Gitu. Jadi 1021 kemarin hasilnya kalau dari performa itu menurut saya sangat memuaskan. Karena gini, cuman kebanyakan gini, ada kendalanya gini. Peternak yang ya bisa dibilang tradisional hanya melihat di tekstur kotoran, teksturnya. Itu agak kebanyakan beberapa panik dalam artian cair gitu loh. Nah, padahal kita lihat dulu pertumbuhannya. Kalau kotorannya cair, bukan cair diare lah. Bukan berarti dia sakit gitu. Dia agak lembek sedikit, agak berair. Tapi makannya bagus, pertumbuhannya kencang, normal. Itu nggak usah panik gitu. Nggak usah apa ya? Ya, kemarin masih banyak gitu. Tapi saya waktu itu jelasinnya cuman karena berdasarkan pribadi jatuhnya, WA kan, karena kan konsultasi yang WA itu beberapa ada panik. Nanti tak cantumin juga deh videonya, kotorannya itu cairnya itu kayak gimana. Ada. Warnanya cairnya abu-abu. Abu-abu ya. Sesuai dengan warna namanya? Ya, pakannya itu. Jadi cairnya itu warna. Jadi gini, tidak semua kotoran babi itu kalau lembek atau cair itu arti diare, itu enggak. Itu bisa jadi protein ya, protein tinggi. Ketinggian protein bisa jadi. Dan saya juga dulu awalnya panik sih. Ini kok mencret. Saya pikir tuh semuanya kalau udah cair tuh mencret gitu. Kan karena ngocor ya, kayak keran gitu, jerot gitu. Tapi pakannya normal. Terus pertumbuhannya juga bagus. Oh, ternyata bisa jadi karena protein yang tinggi juga. Cuman intinya kembali ke peternak ya, menilai kondisi kesehatan. Memang gini di 1021 ini kalau kita pakai 1021 di piglet yang kondisinya ibaratnya kita baru beli piglet nih, kondisinya bagus nih. Bagus dalam artian nggak kurus, nggak sakit.
normal, gendut, makannya udah nggak ada kendala, pakai 10-21, saya jamin itu nggak ada kendala. Tapi kalau langsung lanjut dia langsung apa ya, grafik pertumbuhannya itu langsung naik gitu ya. Tapi kalau babi yang bermasalah awalnya, memang agak susah di recover kan sama 10-21. Kalau tidak diimbangi dengan obat, gitu. Dia harus berarti harus diimbangi sama istilahnya, kalau kemarin Pak Arianto bilangnya medicine ya, istilah pengobatan. Jadi nanti di mix ya, bisa di mix ya. Bisa pengobatan lewat air minum atau diinjeksi ataupun dipakan gitu. Intinya nggak bisa tunggal. Kalau berarti bisa tuh dipakai tuh premix piglet Reafarm karena selain formulasinya khusus, kalau ini produknya saya dong. Itu memang ini ada panggilan sama agen saya nih, agen apa? Oh, agen master. Agen master. Tapi reject dulu. Gitu. Jadi kalau premixnya itu emang itu yang memang benar-benar saya buat, dan itu memang nggak dijual bebas ya. Mohon maaf, kita untuk Premix Reafarm nggak dijual bebas kayak di toko-toko gitu, memang nggak, karena memang itu untuk kalangan sendiri ya. Kalangan sendiri yang memang peternaknya itu langsung connect, langsung butuh dan langsung connect, dan itu juga memang di bawah pengawasan nutrisionis dan dokter hewan. Jadi itu legal semuanya ya, tanpa apa sih bahasanya, micin apa? Tanpa micin. Enggak sih, kalau micin tetap aja ada yang bilang ini ya, nanti apa kita terlalu ini. Jadi tanpa bahan-bahan yang membahayakan lah untuk ternak babi. Jadi kayak misalkan nih kayak kemarin sempat emang yang tadi Dokter Oke bilang, karena di kandang saya kan banyak tuh ada babi ya, sekali beranak misalkan 10 induk gitu kan, ada 20 induk gitu misalkan beranak dalam kurun waktu bersamaan nih. Jadi waktu itu ngetesnya juga pakai 10-21 nih dengan jumlah yang cukup banyak gitu loh. Jadi nggak cuman 1 ekor, 2 ekor, 5 ekor. Karena kemarin sempat ada peternak bilang, enggak ya saya pakai yang ini aja, murah-murah aja. Kalau kita bilangnya apa? Second brand ya? Yang second brand ya kan, yang murah-murah aja tetap bagus kok performanya ini. Iya, karena volume sampelnya itu sedikit sayang. Jadi tidak signifikan kalau untuk dalam hal pengambilan keputusan. Ini bagus atau tidak dalam proses penilaian itu buat saya itu nggak signifikan. Kalau misalkan sampelnya hanya 5 ekor induk babi gitu ya, pas kebetulan aja itu ya bagus. Kebetulan bagus. Sehat semua. Jadi pakai produk apa aja ya bagus. Ya bagus gitu kan. Jadi tapi logikanya aja nih sekarang, kalau semua second brand itu hasilnya semaksimal dengan yang memang produk utama, premium brand ya kan, ya tutuplah semua pabrik pakan yang buat ngapain premium brand. Ngapain kan pakai premium brand kalau second brandnya aja bisa sebagus premium brand ya kan. Sekarang logikanya aja gitu loh. Nah, karena sampelnya waktu itu banyak sampai 20 lah kan, kita juga kan ngambil sampelnya nggak bisa satu-satu gitu kan ya, langsung sekalian dengan berapa tahap periode kan. Misalnya periode pertama, terutama kalau saya nih di kandang kan musim kemarin kan nggak bagus tuh. Pada saat musim stabil, pada saat musimnya nggak stabil ya kan, gimana performa babinya masih bagus nggak pakai ini kan gitu. Waktu itu saya nyoba nih. Jadi yang saya alami nih di kandang, bener tadi kata Dokter Oke, kalau misalkan dia itu pigletnya kondisi lepas pisah induk, kadang-kadang ada mungkin yang imun sistemnya agak sedikit ini ya, agak ngedrop, atau misalkan mungkin nggak sih kan, misalkan nih pada saat proses kawin atau proses sperma jantannya mungkin kurang sehat gitu, jadi mempengaruhi tingkat kesehatan anak babi lepas sapeh ya. Waktu pada saat dapat sperma yang bagus sehat, anaknya sehat ya, imun sistemnya juga ngaruh ya. Terus waktu sapehnya sehat-sehat aja ada, tapi memang ada yang ngedropnya itu agak inilah apa signifikan banget ngedropnya itu, diare. Terus itu memang harus di doping atau di support dengan obat. Nah, saya kan mengurangi untuk menggunakan obat antibiotik dan injeksi. Itu kenapa kita lebih ngarah sama Pak Haryanto kemarin condong ke nutrisi atau suplemen. Adalah itu terbuatlah itu ini premix khusus piglet. Nah, untuk khusus premix piglet, buat kalian pasti udah pernah coba nih yang kemarin yang udah pernah pakai, itu kan dia satu paket, ada premixnya dan juga ada anti diarenya. Nah, itu fungsinya itu bisa di mix
dengan 1021 ini ya. Kalau misalkan ini cuman ada caranya tersendiri gitu loh, dan itu fungsinya untuk ke pengobatan gitu. Jadi fungsinya itu, atau hanya di fase peralihan dari 1021 ke fase starter nanti yang mau mengarah ke grower. Jadi ada fase tertentunya. Jadi nggak sembarangan gitu. Memang kita harus punya istilahnya manajemen pakannya, ini fase ini dicampur ini apa gimana. Nah, nanti kalau misalkan kalian memang mau diterangkan lebih detail, lebih jelas, lebih lengkap, boleh nanti saya kasih kontaknya deh Dokter Oke. Karena kan sekarang tadi kita deal-dealan gitu kan ceritanya. Dok, mau nggak sih support untuk peternaknya Ria Farm kan gitu. Mau nggak jadi dokter hewan pendampingnya peternak Ria Farm gitu. Dia bilang, "Oke, boleh," katanya. Boleh. Jadi, boleh ditanya nanti. Kebetulan kan ya ini ya kebetulan kan saya kan keliling gitu kan. Iya, keliling kebetulan kemana-mana. Jadi siapa tahu pas saya ke Tabanan, ke Gianyar, ke Tabanan, Gianyar, Payangan, Bangli, Karangasem sekali-sekali sih, jauh sekali. Jadi standby-nya sih di negara ya, standby-nya sih di negara, makanya saya gampang. Belelang sih jarang sih, belelang belum. Singar aja jarang ya, belum. Jarang. Kayak menyeberang gunung gitu, lewantin gunung kalau ke harusnya Singar aja ya kan. Jadi boleh nanti saya kasih ininya mungkin buat kalian yang mau mengawali ya kan, mengawali ternak, misalkan masukin indukan 10 ekor atau misalnya ini yang masih awam banget. Terus yang memang udah sering, terutama nih buat kalian yang sering pakai premixnya Ria Farm ya kan, yang emang udah jadi anggotanya Ria Farm, yang pakai metodenya Ria Farm, boleh sekarang ditambah lagi Dokter Oko mau support dari segi kesehatan hewan ternak, dokter hewannya ya kan. Kalau kemarin kita udah disupport sama Pak Haryanto, sekarang Dokter Oko bisa support di bagian divisi dokter hewan salah satu. Banyak sih hewan. Ada dokter hewan ya, cuman kalau Dokter Oko kan pernah pengalamannya spesialisasinya di babi. Hanya babi. Enggak yang lain. Enggak yang lain. Karena bosan sama babi. Jadi kalau saya juga ternaknya hanya babi. Jadi nggak sapi nggak bisa, unggas nggak bisa. Saya hanya babi. Nah, ini dokter hewannya juga hanya babi. Dokter hewan babi. Dokter hewan babi. Jadi emang rodo susah ya nyari dokter hewan. Cuman yang sekarang gitu nyari yang expert di babi memang agak sedikit lah. Sedikit yang biasanya kalau kita bilang kebanyakan otodidak ya. Kita bilangnya tuh spesialisasi babi, itu memang nggak banyak sih. Saya juga awal-awal kalau mantri sih banyak ya. Bukan berarti kita nggak ini, cuman kurang gimana ya, kurang detail gitu loh. Kan soalnya permasalahan di babi itu juga banyak ya, virus yang kayak gitu kan, virus, terus dari segi apa namanya tuh vaksinasi, obat-obatan juga memang. Nanti dalam waktu dekat kita adain itu apa seminar tentang manajemen vaksinasi atau. Betul. Nanti kalau yang untuk area negara nggak usah khawatir, nggak masalah. Nanti kapan waktu tunggu kita lowong ya. Mungkin kita bisa buat diskusi bareng bersama di sini. Buat yang punya peternak mandiri nih khususnya, yang mungkin punya indukan 10, 5 atau yang mau masih baru mengawali ternak babi. Jadi pengalamannya udah cukup banyak dari lulus ya kemarin. Dari lulus udah langsung babi gitu. Babi di pulau astronot. Iya, di pulau terpencil. di pulau sana gitu kan. Jadi kemarin juga ketemunya ini ya, kebetulan ya kemarin. Wah, ini babi. Nah, saya kan rodo-rodo selektif tuh, bukan rodo-rodo lagi. Jadi kan mesti tanya-tanya nih bener nggak expert, karena kan memang saya cuman di babi aja tertariknya kan, kalau yang lain enggak. Jadi kebetulan nyambung, dan memang apa-apa yang emang saya diskusikan di kandang mengenai penyakit hewan ternak nih khususnya, terutama juga tentang mix obatnya ya kan. Banyak nih, ada obat radang ya kemarin ya, misalkan untuk penggunaan obat radang, terus obat demam. Apa sih lagi? Intinya gini, kalau mumpung kita bicara masalah obat kan, kebanyakan kan kontroversi nih. Ada beberapa kolega yang ya maaf sedikit kolega untuk yang agak tidak mau ibaratnya peternak itu mengobatin sendiri gitu. Enggak, bukan gitu prinsipnya. Jadi ternak babi ini itu peternaknya itu harus wajib dia bisa pertama bisa nyuntik, bisa kastrasi. Nah, itu wajib tuh. Minimal. Nah, itu peternak dia. Jadi nggak mesti tergantung sama kita gitu, dokter hewan. Cuman untuk
untuk dari segi pengobatan memang sejatinya, seyogyanya itu peternak walaupun dia bisa nyuntik, walaupun dia tahu obat, fungsi obat mungkin dia tahu sedikit banyak, tapi tetap konsul pertama ke dokter hewan. Perlu Atau enggak kalaupun di teman-teman ada dokter hewan yang praktek, gitu, panggil dia, ajak dia ngelihat kondisi babinya seperti ini. Kalau kondisi babi seperti ini, apa obatnya dok, gitu kan? Oh, obatnya kan nanti dikasih tahu dengan dokter hewan. Oh, obatnya ini saya suntik segini nanti. Karena prinsip pengobatan kan kalau di babi nggak bisa sekali. Iya. Nah, jadi nggak bisa sekali. Misalkan sekarang saya ngobatin, kalau saya punya PAM nih, punya babi, sekarang babinya saya sakit nih, saya obatin, saya injek, ya besok harus di follow up lagi ya, injek besok minimal 3 kali lah injeknya. Jadi kalau itu bergantung dengan dokter hewan yang praktisi, mau berapa kali saya harus ke sana? Harus itu baru 1 orang. Kalau dalam 1 hari ada 10 orang pasien gitu. Betul. Gimana kita bisa ngelayanin itu? Ya makanya jadi harus dididik peternak itu untuk bisa dasarnya melakukan injeksi, melakukan hal-hal yang lain gitu. Cuman di bawah bimbingan kita sebagai dokter hewan itu aja sebenarnya. Bukan jangan harus kita mau melangkahin dokter hewan enggak. Cuman kan ya kayak saya nih pribadi, saya kan posisinya peternak ya. Dokter Oke kan dokter hewan nih. Ya masa saya mau bangunin dokter Oke jam 2 malam? Babi saya beranak ya. Dan kuncinya gini, peternak babi yang punya babi kuasa utamanya adalah si peternak. Betul. Bukan saya dokter hewan. Nanti kenapa apapun yang dilakukan itu prinsipnya. Apapun yang dilakukan si peternak itu terhadap babinya dia. Betul. Itu haknya dia. Iya. Nggak bisa kita larang-larang. Betul. Jadi kayak saya nih, saya bandel. Saya nih termasuk mau dia trial, misalkan nih Mbak Ria nih, bandel gitu, mau trial pakai obat ABC orang ternaknya dia. Orang itu kuasa. Kadang justru malah nemuin sembuh gitu ya. Kita coba. Cuman kita kan sebagai dokter hewan kan ngasih pemahaman lah. Itu masuk akal nggak yang dia lakukan? Itu nggak gitu. Itu kayak apa namanya? Nggak masuk akal misalnya misal gitu. Itu mungkin sembuh karena begini gitu, nggak kebetulan atau gimana. Betul. Ini harus kita kita jangan resist terhadap peternak yang mengobatin sendiri, nggak. Kita saling membutuhkan lah. Iya. Jadi terus banyak kok peternak itu fungsinya. Harus lebih tahu tentang ternaknya daripada saya, dokter hewan. Saya ini ibaratnya orang luar nih. Jangan sampai Mbak jadi peternak nggak tahu. Lebih tahu saya kondisi ternaknya. Nah, jadi gitu. Ibaratnya Mbak punya anak atau punya adik gitu kan. Adik Mbak sakit, keluhannya apa sehari-hari, itu Mbak harus lebih tahu daripada saya si dokter gitu. Nah, itulah ibaratnya. Jadi kan kuasa penuh di dia gitu. Dengar sendiri kan dokter hewan berbicara. Nah, itu sebenarnya. Karena banyak kok kemarin tuh yang tanya sama saya, "Mbak, ini babi saya enggak mau makan, kenapa ya?" Lah, emang saya dukun ya bisa babinya kenapa. Jadi si paling tidak, nah itu sebenarnya dokter basicnya harus tahu kita sebagai peternak harus tahu basicnya. Betul. Nah, itulah sebenarnya salah satu fungsi dokter hewan kan mengajarkan benar, minimal bisa si peternak nih bisa menganalisa gitu benar. Analisa nih apa aja gejalanya ini gini jadi bisa memberikan informasi yang lengkap dulu. Kemarin kita kasih pakannya ini jam sekian, ini sekian. Jadi kalau saya sama dokter Oke sih lebih sering sifatnya diskusi ya. Kita nih baru datang kemarin gini terus kasihin ini gimana? Masih juga nih enggak mau makan gitu. Nah, terus kita coba juga inisiatif pakai hijauan misalkan apa kalau ternak enggak mau makan atau demam gitu ya. Jadi dokter hewan juga tahu apa yang nanti harus diberikan masukan gitu. Oh, coba ini gitu. Karena dia dapat informasi. Kayak kasus Teko kemarin lah. Kayak Teko. Kan saya Mbak Ria kan selalu nanya ya. Selalu nanya dari WA gitu. Oh, coba pakai ini, Mbak. Ternyata nggak sembuh kan waktu itu kan. Nggak sembuh. Jadi saya pun bingung kok semua nggak sembuh apa. Ternyata Mbak Ria juga nggak cerita tentang dia dikeluarin, ternyata dia mau makan, tapi beda makanannya, hijauan. Berarti dia tuh bukan, ibaratnya gini, miss jadinya. Saya yang dari jauh menganalisa aja. Nggak mau makan sama sekali. Nggak mau makan sama sekali gitu loh. Ternyata, inilah, jadi kan bisa miss pengobatan jadinya gitu. Nah inilah maksud saya,
kuasa dari si peternak ini. Gitu. Peternak ini yang lebih tahu ternaknya gitu. Bukan dokter hewan atau mantri atau siapapun di sana yang jauh gitu. Yang jauh cuman bisa mensuggest saja. Kalau begini gejalanya, coba kasih begini. Ya, gitu. dan dokter hewan juga biasanya nih seharusnya bisa bagi pengalaman dia ya. Kayak kan banyak kasus tuh di peternak-peternak luar ya. Jadi, dulu pernah soalnya ada kejadian itu di situ, pernah pakai ini ternyata sembuh, bisa dicoba gitu. Lebih suggestment. Nah, kan karena kalau saya sendiri nih yang suntik, ternaknya kenapa-napa kan nggak mungkin saya salahin dokter hewan gitu, tapi saya butuh gitu. Ini simbiosis mutualisme jatuhnya ya. Kita butuh gitu loh. Misalkan kayak dokter Oka, "Dok, mau ini gimana?" Ini. Ya udah, ada hal-hal yang memang istilahnya kita bisa ngeling jatuhnya gitu loh. Jadi kalau saya suruh dokter Oka incas 1 kali 24 jam di sini nggak mungkin. Nggak mungkin ya gitu. Kan karena babi kalaupun mungkin kan jadi misalkan kayak teko itu lah. Ngapain? Mbak bilang kan tekonya begini kondisinya. Terus saya bilang coba kasih begini. Nggak mau. Enggak. Kalau saya datang langsung ke situ, kemungkinan yang saya bilang tadi kasih ini tuh kemungkinan beda. Nah, saya kalau pas saya datang, saya analisa. Saya sebagai owner jadinya gitu. Iya. Saya berusaha menggali sebanyak mungkin kejadian yang terjadi kemarinnya, sebelumnya gitu. Tapi kalau saya jauh kan jadinya cuman saja A B C gitu kan. Kembali ke peternaknya sendiri ini. Betul. Dan yang biasanya nih kalau kita konsul ya, itu langsung lengkapin sama difoto babinya, di videoin, terus waktu kita kasih makan nih lo, nggak mau nih ke gini kayak gini, maksudnya dikasihin rekamannya gitu. Jadi ya namanya juga kita jarak jauh ya, monitoring jarak jauh, kita imajinasi lagi kayak gini, nggak bisa, emang kita dukun terawang. Cuman gini juga, kadang beberapa kolega juga ngeluhnya, bukan ngeluh sih. Jadi nggak kayak nggak rela gitu ngasih tahu karena misalkan ya contoh lah dia cuma nanya gitu misalkan, terus harusnya minimal si satu peternak itu jangan pertama langsung nanya, tapi kalau dekat ya jaraknya tuh dekat, kalau bisa dipanggil gitu. Nah, coba kesini dong ini gitu. Ya terkait fee lah gitu, barangnya terkait fee lah. Kan dokter hewan juga praktek gitu, sama kayak dokter umum. Dokter umum kan yang sakit yang nyari dia. Kalau dokter hewan, ini udah yang dokter hewan yang nyari pasien, tapi tetap juga masih nggak dipanggil ibaratnya, cuman ibaratnya cuman di calling aja gitu. Itu juga harus saling isi lah gitu lah. Ibaratnya itulah kayak tadi misalkan kasus pertama kali dokter hewannya ke sana, habis itu analisa segala macam kan, menentukan pengobatan. Ya udah, misalkan di situ ada transaksi fee dan lain sebagainya, dan feedbacknya ke peternak juga nanti akan meneruskan pengobatannya itu gitu. Sebenarnya sih kita kalau misalkan ini kayak kita ya, misalkan di sini fine aja gitu ya, kita konsul. Nah, kita punya produk apa? Ada beberapa nih buat kita para peternak, kita kan nggak punya keleluasaan untuk nyari beberapa obat tertentu ya. Itu bantuan dokter hewan loh, bener-bener dibilang, tolong dong cariin obat ini gitu kan. Jadi kita perlu bantuannya lebih di bidang yang spesialisasi di peternakan gitu. Nah, di kedokteran hewan pun khususnya di peternakan babi kan memang nggak kayak manusia. Beberapa obat masih bisa dicari sendiri, beberapa obat yang nggak bisa gitu. Jadi memang sebenarnya para peternak kayak sekarang juga nih, jangan sampai istilahnya kalau di aku pribadi ya, kalau boleh suggest nih sama dokter-dokter hewan lah istilahnya, bukan berarti kita nggak butuh atau mau tanya. Sebenarnya sih kalau sekedar suntikan atau apa itu ya kita biar bisalah sendiri ya kan menanggulangi ternak kita. Nah itu kalian bisa fasilitasi, misalkan susah nyari obat ini, bawain dong, kita beli gitu loh, obatnya tuh kita beli gitu loh, tolong dong ini nggak ada, ini agak susah, vaksin misalkan contohnya itu kan nggak mungkin kita peternak ujuk-ujuk datang mau cari vaksin tanpa istilahnya rekomendasi dokter hewan, pasti nggak bisa gitu. Jadi itu ya fungsinya, kita akhirnya tetap simbiosis mutualismenya tetap jalan. Misalkan kayak premix misalnya kemarin ini dong bantuin pelanggan kita yang di situ gitu. Jadi lewat Oko pun bisa gitu loh maksudnya. Jadi tetap istilahnya nggak nutup pintu rezeki lah gitu loh. Nah bayangkan aja kan, masa mau panggil dokter hewan sampai 3 kali. Saya pun nggak bisa. Ngapain? Masih di kantor mbak masih nganter pakan kan, kita semua
ada kesibukan masing-masing ya. Jadi untuk kalau saya sih gitu. Kalau saya sih ngajarin peternak gitu. Saya misalkan nggak usah lah pengobatan, kayak kastrasi gitu. Saya ajarin kastrasi. Nah, sekarang lagi yang paling penting IB. IB ini wajib kita, kalau ada teman-teman yang nonton nih petugas IB, wajib kita ajarin peternak itu IB. Jangan kita maruk dalam artian rakus. Semua harus pakai jasa kita gitu. IB ini kan sekarang harusnya digencarkan lah. Ya, dikembangkan. Karena ASF. Tetap ya harus pilih-pilih, selektif gitu ya. Selektif itu wajib. Karena gini, kalau peternakan besar kan pasti punya pejantan sendiri. Kalau peternakan kecil kan rumahan itu kan harusnya sih sekarang udah mulai ke IB. Iya. Nah IB karena kenapa? Karena menghindari meminimalisir lah untuk resiko ASF juga. Ya, gitu. Nah, tapi kendalanya juga kalau orang nih si inseminator inseminatornya jalan-jalan juga keliling kan sama aja bohong. Iya. Nah, makanya saya bilang nggak boleh masuk gitu. Harus diajarin, misalkan sekali aja ke sana, misalnya gitu, di peternakan A gitu, dia punya 3 ekor bangkung gitu. Indukan. Kita IB, misalnya saya jadi inseminator. Nah, kita IB. Nah, sekarang di situ kita ajarin IB-nya gimana sampai bisa. Nanti dia tinggal order semen sama saya gitu, misalkan. Semen dia IB sendiri. Itu memutus rantai penyebaran salah satu penyebaran ASF, gitu. Kunjungan ke peternak. Jadi bukan berarti kita nggak mau pakai dokter hewan atau gitu, apa ya, tapi kan, nah kayak kemarin nih lagi wabah, dokter hewan nggak boleh masuk kandang ya kan, karena dokter kemana-mana itu. Ya itu juga image-nya kan jelek jadinya. Gitu. Bukan ini kita pelit ilmu atau gimana, soalnya beberapa kemarin ada bilang, ini aja tanya Mbak Ria aja, dokter hewannya nggak mau kasih tahu obatnya apa. Susah banget ditanya gitu kan, nggak tahu kandungannya apa gitu. Ya pelit amat sih gitu ya. Padahal nih kalau misalkan kita mau istilahnya mengedukasi ya atau ngajarkan, jadi dok aku butuh obat ini kan gitu. Jadi bisa sebagai salah satu, tapi lebih aman kan kalau kita misalkan aku butuh obat ini nih dok kan gitu. Ini cara pakainya gimana kan gitu kan, kita butuh apa kan, tetap di bawah pengawasan dokter hewan ya kan. Jadi kita nih, nah peternak nih terutama awal-awal kan obat-obatan tuh juga nggak gampang ya. Ada yang bisa kita berdiri sendiri ya, disuntikkan tunggal, ada yang harus pasang gitu kan ya, push port gitu. Nah itu yang memang perlu kita tahu, dan tidak semua obat itu bisa dipasangkan kanan kiri ya. Misalkan kayak kemarin nih, babinya kemarin ya ada peternak, saya baca komen nih, ada peternak itu babinya gemeteran gitu, gemeteran kayak step mungkin, agak ya panas, agak panas, demam, terus agak step. Ada yang komen di bawah, biasanya dikasih amoxicillin sama kastran. Saya baca, buset konyol nih orang gitu. Kastran itu kan obat bius kan, lebih penenang. Ke penenang ya. Itu gimana tuh kalau kastran sama kastran? Enggak saling, intinya obat kan harus saling mendukung gitu. Saya sampai tanda tanya dia tuh tunggal-tunggal jadinya, nggak ada hubungannya gitu. Kan? Jadi perlu dipahami sebelum. Kalau kastran mungkin tujuannya dia biar rileks, dia nggak gemeteran lagi. Dipaksa. Kan dia gini kan, jangan dikasih kastran kan gitu dia. Itu bukan sembuh karena kastran itu dipaksa rileks ya. Kastran itu untuk kalau kita lagi mau operasi operasi kecil lah. Kalau misalkan nih, kalau saya pribadi pakai kastran di kandang, itu tujuannya untuk kastraksi yang hernia belakang. Hernia belakang. Nanti ya kapan-kapan kita bahas hernia sama dokter hewan. Kan jadi panjang kan ceritanya kan. Dia bilang banyak di babi. Kalau untuk babi tuh sehari nggak selesai. Gitu. Saya udah berapa lama tuh ya kita ini ya, hampir setahun ya. Bertahun sampai sekarang nggak selesai. Banyak. Dan itu pun rawan salah. Jadi salah tuh. Pernah sekarang rawan gini, Pak. Rawan puas diri gitu. Rawan puas diri dalam artian baru tahu, harusnya tahu dari awal stepnya gimana, dia udah loncat taunya gitu lah. Betul. Ibaratnya ngelompatin ya, ngelompatin. Sama kayak gini, kayak makan lah, kita bahas makan kan. Saya kalau keliling tuh nggak menyalahkan, nggak melarang orang itu nge-mix sendiri pakan premix, campur premix, nge-mix sendiri itu saya nggak melarang. Cuman kalau dalam tanda kutip, kalau bisa aja menjamin bahan bakunya bagus, silakan, nggak apa-apa. Terus berspekulasi lagi, misalkan, pakai ini begini bisa begini, nggak gitu, begini. Jadi gini,
kayak pabrik gitu loh. Kayak udah mau mendirikan pabrik jadinya. Ya, Padahal baru mulai usaha. betul. Nah, kadang-kadang itu peternak itu baru mau mulai usaha udah nanya yang macam-macam baratnya gitu. Nanya yang pertanyaan pabrik dia tanyakan. Iya. Ini kan pertanyaan formulator pabrik. Iya. Gimana caranya babinya begini, bagaimana caranya babinya merah gitu. Jadi udah ruwet duluan gitu loh peternaknya. Jadi harusnya peternak tuh bertahap, simpel dulu. Ya, simpel dulu. Intinya gitu, saya tidak melarang untuk nyampur apa pakan, untuk remis gitu belajar ya. itu enggak ya. Tapi memang semua ada step-stepnya. Intinya udah kalau bisa menjamin kualitas bahan baku sendiri, knowledge-nya bagus, Ya, expert, udah expert, knowledge-nya expert, silakanlah lakukan ini yang lain gitu. Tapi kalau udah baru mulai ini udah pengen tahu yang aduh janganlah gitu. Itu belum waktunya gitu loh, maksudnya bukan Janganlah. berarti kita ini ya underestimate ya, Ya. enggak gitu, bukan berarti kita ngerendah. Cara belajar juga. enggak gitu. Cara belajar tuh dari kecil. Saya pribadi juga gitu dulu. Awal-awal ya untuk sharing buat peternak juga, mumpung kita ngobrol santai lah ya. Tadi intinya di pakan. Awal waktu saya masukin babi itu nggak langsung mau belajar pakan. Jadi saya pakai pakan yang memang support dari pabrik dulu. Dari pabrik dulu. Gitu. Saya pakai konsentrat, jagung, dedak. Atau waktu itu juga saya ambil pakan yang memang sudah jadi dari tim ternak kita di Ria Farm. Ada ini saya lah, suhu saya lah gitu, yang memang ngajarin saya dari zero. Kalau kalian tahu mungkin Om Dut. Kalau kita nama kerennya Om Dut gitu kan. Jadi Om Dut itu benar-benar ngajarin saya dari nol, yang memang dari support semuanya. Jadi saya bisa belajar lebih cepat. Tapi bukan berarti saya juga bisa langsung main loncat kayak tadi Oka bilang langsung ke pakan, no. Jadi awalnya itu kita harus pelajarin gimana kebiasaan babi dulu, stresnya gimana, pengobatannya gimana. Jadi lebih ke manajemen kandang. Yang kayak tadi Dokter Oka juga bilang, cara menganalisa kalau babi ini sakit atau kenapa ya. Jadi apa sih, analisa ya, bener ya, menganalisa ini babinya kenapa sebelum kita berkonsultasi. Itu yang saya pelajari bener. Setelah kita menguasai manajemen kandang, oh kalau babi birahi itu kayak gini kan banyak ya, di kandang tuh banyak loh yang perlu dipelajarin dulu sebelum kita ngerambah ke pakan atau next step kita ngerambah ke obat-obatan nih. Awal itu banyak banget. Babi sakit kayak gimana ciri-cirinya, babi birahi ciri-cirinya gimana, babi mau beranak itu gimana, pejantan kawinnya gimana, mau birahi apa enggak. Belum lagi kita ketembatan masalah sama birahi tenang. Itu yang sering kelewatan peternak ya. Birahi tenang itu tidak menunjukkan ciri-ciri birahi secara fisik normal, tetapi itu birahi kalau dikawinkan mau. Nah, itu salah satunya. Nah, baru kita ke pakan. Di pakan itu pun tidak sesimpel itu ya. Ada jagung, ada dedak, ada konsentrat. Jagung kalau kita mau, mungkin nanti kapan hari kita bisa juga bikin tes kemurnian jagung gitu ya, ada caranya. Terus untuk kemurnian dedak juga ada ya, karena jangan salah, jagung dan dedak itu ada beberapa oknum-oknum nakal ya, dicampur sama apa sih biasanya, tepung tulangnya. Contoh sedikit lah kalau dedak. Kalau dulu sebelum orang tahu, kalau sebelum terlahir profesor kecil ibaratnya, kalau bahasa saya, profesor kecil yang tadi yang pengen taunya terlalu kebangetan gitu. Itu dulu dedak itu cuma ada satu, dia separator itu. Nggak ada dipisah-pisah lagi dedaknya. Grade 2, grade 3, grade banyak-banyak lagi sekarang kan. Betul. Nah, karena inilah profesor kecil, maksudnya ya saya bilang profesor kecilnya. Jadi laku gitu loh. Jadi di grade-grade dan di jadinya. Dulu tuh cuma satu. Ya dulu kan cuma ibaratnya cuma dedak yang halus lah gitu. Iya, sekarang kan ada yang dibuat grade 2-nya, disekam dikit ini gitu loh. Banyak lah sekarang itu. Jadi, nah itu pun kita harus belajar pelan-pelan. Setelah itu baru kita ke campuran pakannya. Belum lagi ke premixnya. Profesor kecil. Profesor kecil, betul. Agak gregetan sih dulu. Betul. Bukannya ini, tapi ya apa namanya? Manfaatkan dulu yang ada. Pertama pabrik manfaatkan. Kalau kita jadi pemula, gitu. Simpel dulu pikirnya. Jangan terlalu ruwet kalau kita berbisnis di babi. Kita punya modal, kita beli babi, kita memanfaatkan apa yang bisa mensupport kita. Misalkan pabrik dulu. Ya udah dari situ dulu, nanti kita ketemulah problem-problem. Ketika nanti ketemu, oh misalkan kita pakai pakan pabrik agak bengkak sedikit, oh saya bisa nih
expand ke pencampuran sendiri gitu. Belajar lagi, belajar, baru nemu lah gitu. Nah, gitulah step-stepnya. Jangan baru mulai udah langsung hal yang ruwet. Udah bukan mikirnya ruwet gitu. Nggak boleh aja. Cuman ya semua itu ada ininya loh. Di pabrik itu juga kita nggak sedikit ya. Itu ada standarisasi higienisnya, udah gitu untuk sterilisasinya. Ya kan yang untuk pemanasnya itu kan yang memang higienisasi. Nah, buat yang bungkil kedelai nih juga kemarin kita sempat bahas. Ternyata itu di pabrik itu kan dia di grind lagi katanya. Apa sih namanya dihaluskan lagi katanya. Yang ngeliatin konsentrat, kalau kalian lihat nih konsentrat babi, kalau yang ngeh ya, coba bandingkan konsentrat babi dengan yang kalian beli bungkil kedelai. Itu bungkil kedelai yang ada di konsentrat babi itu lebih halus ketimbang yang kalian beli BKK. Kalau kita bilangnya konsentrat itu babi. Lagi sekarang yang pakai profesor yang pakai BKK. Aduh. Jadi ya bukan berarti kita nggak setuju. Itu hak kalau dia bisa oke. Ya. Kalau orang yang bisa melakukan betul, ya itu jangan sampai diplesetin nanti. Orang yang bisa melakukan hal itu bagus. Tapi takutnya orang yang baru mulai belajar ini udah lompat gitu loh. Iya. Udah lompat. Gitu. Jadi mikirnya aneh-aneh macam-macam gitu. Harusnya dia tuh bisa berbisnis di ternak yang simpel. Betul. Ngapain diruwetin gitu. Kalau buat saya pribadi sih ya, berpikir logis aja dan simpel aja. Selama itu masih menguntungkan, karena saya berpikir gini, nggak mungkin kita peternak, bukannya nggak mungkin sih, mungkin aja. Kalau kita punya modal besar sih, that's okay ya. Dengan kualitas yang standar pabrik, kita bisa dapat lebih murah dengan pabrik, itu rasanya masih sedikit agak sulit kalau sekarang. Terutama bisa menemukan bahan-bahan yang kualitasnya sama lah sama pabrik. Secara BKK dia kualitasnya grade apa kayak gitu kan. Belum lagi obat-obatannya, premixnya, mesinnya aja itu berapa ya kan, mesinnya aja itu berapa yang memang harus stainless ya semua ya. Dan nggak boleh jamuran juga ya nggak. Kita nyimpen itu ada standarisasinya loh itu kan. Kalau mau nyimpen bahan baku pakan itu that's istilah buat saya masih saya ada secara yang simpel, pabrik sudah bikin konsentrat, sekarang terserah saya mau pilih konsentratnya mana ya kan. Ibaratnya gini analoginya, ada simpel dulu sebelum ada pabrik yang sering saya ceritain, sebelum ada pabrik muncul ibaratnya gitu kan, atau nggak usah lah sebelum ada pabrik, kalau kita mau buat farm nih, kan pertama nyampur dulu, bukan nyampur siapa, nyari bahan yang ada. Nah, habis itu lama-lama, intinya singkatnya lama-lama bisa buat pabrik sendiri. Bikin pabrik ibaratnya gitu. Lama-lama pabrik ini jual komersil kan gitu. Melayani. Jadi dari awal udah ada tercipta pabrik. Pabriknya udah ngasih yang simple untuk apa namanya? Untuk ke peternak. Jangan lagi balik ke awal lagi pengen ini loh. Udah capek dulunya berjuang ini. Balik lagi ke Jangan balik lagi. Ini lama gitu ya. Jadi terutama untuk babi sih ya. Kalau yang lain sih saya nggak tahu ya. Kalau domba, ayam apa segala ternak lain sih saya nggak ngerti, nggak paham. Prinsipnya hampir sama mungkin. Betul. Tapi kalau di babi saya sih masih lebih prefer, lebih tenang nih. Kalau saya ya udah, ini aja karena nyari tepung ikan yang ori juga sekarang susah. BKK mungkin ya yang udah di grade, yang istilahnya dihaluskan lagi kayak di pabrik, kita mesti perlu mesinnya lagi. Udah gitu itu nggak cuman cukup tepung ikan sama BKK, tapi ada tepung tulang, tepung bulu, tepung daging ya kan, yang kalau nutrisionis kemarin tuh dia bilang yang tepung tulang tuh bukan tulang mentah langsung dihaluskan, enggak, yang mesti di steaming lagi dulu atau apa. Jadi tidak sesimpel itu yang memang sekarang intinya itu pekerjaan susah lah. Orang yang biarin orang yang expert lah mikir gitu. Itu udah yang expert punya, biarin aja gitu kan. Jadi kalau saya kemarin lebih cenderung nih, lebih bagus kalian selektif pilih konsentrat aja. Kalau kalian misalkan budgetnya agak sedikit, carilah konsentrat yang low budget lah ya, kita bilang konsentrat low budget. Nah kalau ada yang lebih itu kalian bisa pakai mungkin konsentrat yang lebih premium lagi gitu. Disesuaikan nanti di top up aja pakai premixnya itu gitu loh. Premixnya juga udah ada, itu biayanya lebih sedikit. Dan saya coba juga kemarin coba dan itu hasilnya tetap bagus gitu loh, tidak jelek-jelek sampai ini, tetap premium kok, bagus. Apalagi kalau untuk Bali itu udah grade bagus banget untuk Bali. Kecuali kita kirim Jakarta ya memang harus yang memang grade-nya premium ya. Itu beda lagi gitu ceritanya.
Jadi panjang juga panjang ya sekali. tadi. Berapa jam? Makan, tapi seru. Makanya nanti deh kita ngobrol lagi ya lanjutnya yang lain gitu kan. Tapi tadi ini kita udah jelasin, nanti saya cantumin. Intinya kalau nanti nyari teman-teman butuh produk dari kami gitu ya, bisa saya bantu. Butuh jasa dari saya, apa yang bisa saya kasih masukan, nanti tinggal di kontak aja. Boleh. Mumpung saya keliling kan, kadang-kadang saya keliling kemana-mana kan. Nah tapi tetap saya jaga prokes. Ya, nggak mungkin saya masuk ke farm A, ke farm B, ke farm C gitu kan. Ya, jadi minimal maksimal lah 1 hari 1 farm. Gitu. Jadi udah tahu banget kalau kesini juga dokter Oka udah tahu. Jadi nggak langsung dari kandang tuh kandang langsung ke sini, nggak. Kadang kita kunjungan cuma sampai di sini aja. Kalaupun kita mau ada janji mau masuk kandang nih, itu udah berapa hari tidak ke farm dan juga mbak sini harus semprot juga ya gitu. Jadi memang kita saling jaga satu sama lain. Benar. Betul. Dan tadi saya kepikiran, nah dokter Oka kan sering keliling-keliling, nah beberapa farm mandiri lah kayak saya, why not gitu loh. Kita udah waktunya juga mau kasih inilah sama teman-teman Ria Farm ya kan, terutama juga yang sering konsul ke saya, juga udah pakai premixnya dari kita, itu kan udah termasuk secara nggak langsung ya timnya kita juga kan gitu. Jadi kita juga bisa, kalau kalian mau kumpul juga boleh, nanti dibuat janji kapan ya kan, kapan dok mau jadwal ke sini mampir gitu ya mampir, bisa. Disiapin cemilan aja, that's okay, pasti betah dia lama-lama. Modal cemilan aja. pasti lama betah dia lama-lama. Kalau ada cemilan itu tenang, kalau ada camilan dok gitu aja, kasih kopi ya kan, kopinya kopi pahit, kasih kopi pahit. Pengen sih semakin banyak keliling ke peternak semakin enak. Makanya saya pengen, bukannya saya paling tahu enggak, saya juga banyak ini. Tapi minimal teman-teman di lapangan harus di koridornya lah gitu, koridor beternak lah. Jangan terlalu yang agak-agak. Terus jadi, masalah kandang juga banyak yang agak salah persepsi, masalah pengobatan, masalah manajemen. Betul. Gitu. Jadi kita nambah teman juga ya kan. Kita pengen supaya peternak babi di Bali itu maju lah, khususnya di Bali, pada umumnya di Indonesia ya kan. Kalau dulu mungkin ya kalau di luar Bali belum bisa booking ini. Belum bisa booking. Kecuali ya ditanggung lah. Ya, tiket PP. Tiket PP, oke. Ya, stay misalkan keluar kemarin ya. Kemana ya, ke Nias. Ngirim Nias. Dari Singkawang kemarin dari Singkawang ke Nias. Nah, nanti kalau misalkan mau cari calon induk atau piglet atau pejantan, boleh tanya waktu dokter Oka keliling, boleh, nanti suruh nganter sekalian, enggak apa-apa, suruh ambil di sini babinya. Oke, itu mobilnya tak pakai nanti. Ya, itu ada mobil, jadi dokter Oka tolong dong diambilin babinya di Mbak Ria, tapi harus requestnya dari dia, tak keluarin, kalau enggak, karena terbatas ya sekarang ya, susah juga kemarin nyari yang memang rasnya masih bagus sebelum seperti yang sama seperti sebelum ASF datang. Itu memang agak susah. Unik sih. Peternak di Bali karakternya unik. Teman-teman kita di Bali. Betul. Ada yang pengen tahunya tinggi sekali gitu. Pengen percobaannya tinggi sekali gitu. Ya, tapi namanya orang mau belajar oke ya. Kita support gitu. Nah, dan cuman yang saya kurang sependapat kalau ada hal-hal yang di-share itu yang sifatnya menyesatkan. Itu yang saya kadang-kadang sedikit jengkel gitu loh. Promosi boleh, tapi yang memang sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan menyesatkan peternak yang lain gitu loh, yang memang sesuai dengan pakem-pakemnya, bukan pakemnya ya, tapi memang sesuai dengan apa sih istilahnya itu literatur yang ada gitu loh. Memang literatur, jangan sampai kayak kemarin misalkan saya sempat jengkel juga sebenarnya, tapi ya nggak boleh kan. Ada beberapa yang info ke peternak kalau asam amino esensial itu berarti sama dengan Ria Farm pakai antibiotik growth promotor, karena disamakan asam amino esensial itu adalah antibiotik growth promotor. Ya itu nggak benar, bukan karena saya kena sendiri, jangan gitu juga. Siapa tahu nanti peternak yang lain itu dibilang sama kayak begitu juga, ya jangan begitulah, nggak boleh gitu loh. Jadi knowledge-nya harus benar dulu supaya kita bisa share hal-hal yang memang membantu peternak gitu. Jadi tidak hanya mau
meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari peternak itu no. Kalau kita bilang mana genetik yang bagus, mana yang memang obatnya benar, mana babi yang alami, mana yang babi alami, ya kan, mana yang babi alami. memang yang bagus gitu. Kalau babi alami itu babi hutan, babi Bali, Kalimantan itu yang nggak ada batas. Ini ya katanya negaranya, jadi itu mau ke babi Malaysia alami. oke, ke Kalimantan oke. Kita bilang alami aja lah. Iya, yang alami gitu. Jadi tolong knowledge-nya dulu yang memang diperdalam, memang sudah tahu knowledge-nya itu benar, dikonsultasikan dengan dokter hewan dan juga memang dikonsultasikan dengan nutrisionis ya yang memang expert di bidangnya. Jadi supaya kita itu tidak mendapatkan informasi yang salah, udah gitu kita share ke peternak. Itu yang tadi saya maksud menyesatkan. Dan di sini tidak menyinggung siapa-siapa, tapi hanya kita mengedukasi kepada peternak istilahnya pintar-pintar selektif menyerap informasi-informasi yang memang ada di lapangan kan gitu. Itu aja. Itu kenapa kita mau juga dengan dokter hewan dan juga ada nutrisionis itu memang yang mau loyal lah sama kita peternak itu karena saling membutuhkan ya enggak tuh. Itu. Oke? Itu aja. Nanti yang mau tanya-tanya udah sampai malam ini mataharinya terbit. Ini mataharinya udah di atas bukan di belakang lagi. Tapi pasti seru kan yang memang mau serius belajar babi itu pasti nggak bosan ya nonton channel kita karena kita tahu ya obrolan inilah babi. Obrolan seputar babi aja. Nanti kalau pas dokter Oke keliling mungkin boleh ditodong baju gini satu. Ya, boleh. Kalau pakai produk bisa di-share. Tapi ini emang bener bagus kok. Jadi saya sifatnya testimoni. Kalau jelek saya biasanya nggak mau. Kalau mau trial bisa di info. Termasuk saya trial dulu. Barangnya trial cuman 2-3 sak gitu misalkan. Minta tolong dong gitu dibawain. Tapi jangan ke Karangasem juga. Kalau pas lewat sih nggak apa-apa. Tapi kalau pas lewat nggak apa-apa. Ya, pas ada rute ke sana nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan nih kalau waktunya mengizinkan nanti saya duet bareng ke lapangan sama dokter Oke. Siap. Nanti kapan ya kita janjian sama peternak di mana gitu kan, nanti kita mau jalan-jalan juga, mau sharing. Kalau di Singaraja sini sebenarnya ada nih di daerah dekat. Waktu itu udah lama juga sebenarnya janji mau datang ya, belum sempat ntar ya, tahun depan deh kita datang. Bulan depan atau tahun depan? Tahun depan atau bulan depan ya. Oke, itu aja. Nanti kalau kalian mau nomor kontaknya dokter Oke, kalian bisa kontak ke admin Ria Farm. Nanti kita share. Nanti kalau saya langsung ini jangan publish. Nanti tiap hari, aduh, penuh. Bukannya nggak mau, nanti tungtang. Jadi kita kasih tugasnya ke Dinda aja nanti biar di-share nomor teleponnya. Kadang itu soalnya nanyanya teman-teman nih terlalu to the point gitu. Iya. Pak, kayak kemarin lah, Pak, babi saya mencret, obatnya apa yang ampuh? Waduh, mencretnya kenapa? Betul. Periodenya apa, pakannya gimana? Itu harusnya banyak yang harus digali gitu loh. Ya. Jangan begitu nanyanya. Betul. Apa? Ada caranya. Harusnya. Ini males. Tapi waktu itu sempat tak bahas kan? Tak respon gitu kan. Pakannya apa? Ya maaf, pakannya masih tradisional kan? Dia nanya kucit indukan, anaknya. Masih di farrowing, masih di kandang beranak, Yare. Apa ya obat ampuh biar ini gitu ya? Dan enggak ini. Terus ya waktu itu saya layanin lah, masih saya ini kan balas. Ternyata begitu ditanya pakannya apa, pakannya dag-dag. Saya bukannya bilang dag-dag ataupun apa sih namanya gedebong ya bahasa Balinya. Itu bukannya nggak bisa. Boleh. Belum saatnya. Enggak, itu boleh. Itu makanannya dia. Cuman kan kita jadi nggak bisa menganalisa penyebabnya. Karena di dalam gedebong, di dalam dag-dag kan ada banyak macam-macam. Ini ibaratnya bakteri juga ada di situ banyak. Belum lagi hujan-hujan tuh bakterinya banyak. Asal bahannya itu banyak asal gitu maksudnya banyak titik. Betul. Kan jadi analisanya susah gitu. Itu maksud saya. Apalagi mentahan. Makanya saya ketawa gitu. Oh gedebong aduh. Susah gitu. Bukannya ngejek gitu enggak, tapi susah jadinya nganalisa
ini diare karena apa gitu. Iya, serba salah gitu loh. Tuh alarmnya tuh udah bunyi net tuh. Oke lah, kita lanjutin lagi ya lanjutin nanti besok, ya. lain kali. Kita lanjutin lagi next time. Kita ketemu, saya pun ketemunya sama Dokter Oka nanti tahun depan. Ya, dia liburan dulu. Saya liburan dulu nanti, oke? Nanti farmnya dia dikasih ke saya. Nanti kan tadi bisik-bisik, nanti bantu ngawasin farm gue ya. Gue tinggal dulu gitu kan. Oke, itu aja. Nanti boleh kontak-kontak. Paling depan nih di cover video saya cantumin nomor adminnya Ria Farm. Ada Mbak Dinda di situ. Kalian boleh tanya nanti kalau mau kontak Dokter Oke, kira-kira mau ada kepentingannya apa gitu kan, boleh nanti biar Dinda kasih nomor kontaknya Dokter Oke ya, boleh ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam peternak babi dari Bali. Bye bye.